Tidak terasa sudah 2 tahun 5 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Berjuang, itulah yang sedang kita semua lakukan. Berjuang untuk bebas dari COVID-19. Kali ini di Kisah kami akan mengangkat kisah perjuangan para penderita COVID-19 di Rumah Isolasi BPSDM Provinsi Jambi. Halo semuanya, aku di sini mau share cerita pengalaman aku selama menjadi pasien di Rumah Isolasi BPSDM Provinsi Jambi. Dan semoga saja dengan cerita ini bisa memotivasi teman-teman mungkin yang di luar sana sedang berjuang juga melawan COVID-19. Dan semoga dengan cerita ini kita juga bisa mengubah stigma yang ada di masyarakat terhadap penyakit COVID-19 ini dan rumah isolasi sendiri. Jadi inilah kisah kami. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Aku itu pertama kali masuk di sini tanggal 12 Agustus 2021 dan sebenarnya untuk gejalanya sendiri sudah dari tanggal 9 ya. Jadi awalnya demam, kemudian sesak nafas dan berencana untuk dibawa ke rumah sakit. Namun karena saturasi oksigen masih normal, maksudnya tidak begitu, kalau dikatakan normal agak rendah sih, cuman gak terlalu parah. Dan akhirnya pihak rumah sakit merekomendasikan ke BPSDM Provinsi Jambi. Waktu pertama kali masuk, kita sudah dilayani dengan perawat yang ada di sini, nakes yang ada di sini, yang sangat luar biasa sekali ramahnya, dia sangat friendly sekali. Kalau nggak salah yang melayani aku hari pertama itu Mbak Diana. Ya. Kenapa aku memilih untuk diisolasi? Ini mungkin penting banget ya. Mungkin aja ada teman-teman yang di luar juga sedang terkena COVID, tapi memilih untuk isoman atau bahkan tidak sama sekali. Itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Jadi kenapa aku memilih isolasi di sini? Pertama karena keluarga aku negatif. Aku rasa penting banget aku harus isolasi agar penyakit aku tidak menularkan penyakit kepada keluargaku. Itu hal yang sangat penting bagi aku, sangat krusial. Jadi ya aku memilih untuk isolasi di BPSDM Provinsi Jambi dan tidak melakukan isoman. Dan pada kenyataannya juga banyak sekali orang yang memutuskan untuk isoman. Maksud aku tingkat kematian orang yang positif COVID-19 yang memilih isoman itu cukup lebih tinggi dibanding yang yang melakukan isolasi di tempat yang terkontrol lah, seperti di BPSDM Provinsi Jambi maupun di rumah sakit. Ya, jadi itulah alasan kenapa aku memilih isolasi di BPSDM Provinsi Jambi. Hai, nama saya Kiki Susmaningsih. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kita di sini tuh bener-bener dirawat, kita
kita di sini tuh benar-benar diperhatikan, lebih diperhatikan malahan dengan kondisi kita seperti ini kan. Di rumah sakit udah penuh ya, kita bersyukur disediakan tempat ini. Dengan begitu kita lebih tahu akan diri kita sendiri, jadi kita nggak menduga-duga kita tuh gimana gitu kan. Di sini kita dipantau 24 jam, jadi kami bersyukur sih ada tempat ini. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman ada yang mungkin satu keluarga positif, aku rasa pilihan untuk isolasi mandiri juga lebih baik. Tapi karena aku melakukan isolasi di sini karena ya itu dia, keluarga aku ada yang negatif. Jadi begitulah kira-kira. Di sini tuh pelayanannya sangat baik banget ya. Aku maupun setiap pasien itu memiliki PJ atau penanggung jawab perawat. Jadi setiap hari yang ngontrol kita, ada yang nelponin, ada yang nanya gimana saturasi oksigen. Selalu di check up terus sama perawat yang ada di sini dan dilayani dengan sangat baik banget. Dan ini bukan testimoni, maksudnya bukan ingin melebih-lebihkan, tapi memang sangat luar biasa sekali pelayanan di sini. Kemudian mungkin aku akan ceritakan juga rentetan apa saja sih yang kita lakukan di BPSDM Provinsi Jambi dan kenapa isolasi di sini tuh menjadi pilihan terbaik. Yang pertama itu pagi-pagi kita selalu melakukan check up. Check up itu berupa cek tensi maupun saturasi oksigen. Jadi kita di sini itu terkontrol, ada yang mengontrol kita setiap hari, jadi nggak dilepas gitu aja. Itulah jadi hal yang penting kenapa isolasi di sini bagi aku pilihan terbaik. Kemudian pagi hari itu kita setelah check up kita langsung melakukan senam pagi. Nah ini hal yang menurut aku juga sesuatu alasan aku memilih isolasi tidak di rumah. Selain tadi karena keluargaku negatif, tetapi juga karena di sini itu kita punya teman mungkin ya, punya bertemu dengan orang yang sepernasipan dengan kita, dan itu menambah semangat kita untuk berjuang juga gitu. Kadang kita sharing, tapi tetap kita menjaga jarak, kita menerapkan prokes, menggunakan masker, itu tetap diberlakukan di sini meskipun kita semua positif, tapi prokes tetap kita laksanakan dan kita nggak boleh keluar kamar kecuali pasti pada pagi hari itu check up. Kecuali pada saat mau mengambil barang mungkin di bawah baru kita bisa keluar. Dadah, sehat-sehat ya di sana. Doain. Profesi saya driver di salah satu ekspedisi paket. Jadi awalnya saya masuk di rumah isolasi ini dari Senin ya, dari Senin kemarin, Minggu kemarin sampai hari ini itu udah jalan 14 hari. Harusnya hari ini saya udah boleh pulang kalau sesuai schedule-nya, tapi berhubung gejalanya untuk kemarin masih ada gejala, itu penciuman sama perasanya masih hilang. Kebetulan hari ini udah mulai kembali nih, tapi kata dokter kita harus pastikan dulu gejalanya benar-benar hilang baru kita boleh pulang.
Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Pada saat awal-awal masuk di sini, dimana lagi bisa dibilang di fase sangat fase sesak. Jadi fase yang dibilang tahap sulit, fase teratas, bukan puncak dalam COVID-ku, itu puncaknya. Jadi aku mau cerita, pada saat aku sesak napas, perawatku telepon kan, gimana Kak Hilda keadaannya, dan aku bilang, saat ini aku sesak banget bang. Kebetulan perawat aku kan laki-laki. Oh ya udah kalau gitu ada obatnya nggak? Dan kita di sini biasanya kalau nggak ada obat dikasih obat. Aku bilang belum ada kalau sekarang karena malam. Akhirnya aku dikasih obat dengan perawatku, obat sesak napas. Kemudian perawatku itu, jadi sebenarnya selain obat dia juga nyariin oksigen, tabung oksigen untukku malam-malam. Jadi ya sangat berterima kasih kepada perawat dan seluruh nakes yang ada di sini atas perhatian dan kepeduliannya kepada aku yang merasa sangat diperhatikan. Itu kita dari jam 8 itu kita mulai senam. Pertama pengukuran tensi itu dari jam 8 sampai sekitar jam 10-an. Habis itu kita lakukan senam sampai jam 11-an lah mungkin ya. Nah, habis itu pasiennya kita suruh istirahat sampai sore. Sampai sore, terus pas sore itu kita pengantaran nasi sama obat-obatan. Tidak sedikit yang masuk ke sini telah kehilangan orang tercinta karena COVID-19. Di balik senyuman, di balik kegembiraan, ada kesedihan yang tersimpan, ada rindu yang terpendam. Mana muka Ade, mau peluk mama nggak sini sayang nak? Doain mama cepet sehat ya sayang. Tapi mereka tahu, mengeluh saat ini bukanlah pilihan terbaik untuk dilakukan. Suka duka di sini tuh sebenarnya banyak sukanya. Aku merasa sangat suka sekali berada di sini, tapi ada hal yang membuat aku sedih juga ada di sini. Salah satunya adalah jauh dari keluarga. Itu mungkin hal yang paling sulit dan alasan utama dan alasan di awal aku agak mikir-mikir, agak berpikir ulang untuk melakukan isolasi di BPSDM Provinsi Jambi, mungkin karena aku merasa agak sedikit berat meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Padahal mungkin dengan aku ada di rumah malah menjadi lebih berbahaya untuk keluarga aku. Ya, dan akhirnya aku memilih untuk ya sudah nggak apa-apa, untuk sementara aku di sini dulu supaya aku bisa kembali pulih dan keluargaku tidak kenapa-kenapa, baik-baik saja. Setiap hari aku selalu video call sama keluarga aku, terutama adik aku, itu sih yang paling berat. Mungkin kebanyakan pasien yang ingin segera pulang itu karena yaitu berat meninggalkan keluarga. Ya, itu sedih sih kalau misalkan kita sudah di kamar, kerasa sih homesicknya itu, kangen dengan rumah itu, apalagi kalau malam hari itu kerasa banget. Keinginan untuk bertemu keluargalah yang menguatkan mereka. Keinginan untuk bertemu keluargalah yang membuat mereka semangat untuk kembali sembuh. Mereka bukan satu-satunya. Ada banyak sekali yang sedang berjuang melawan COVID.
COVID-19 ini. Dan mungkin Anda adalah salah satunya. Saya Cici, saya salah satu karyawan dari salah satu media Jambi Express Televisi. Saya pertama kali mengetahui hasil positif saya terpapar, saya ngedrop karena saya takut ini aib. Saya takut nanti saya dikucilkan di lingkungan masyarakat gitu. Nah, tapi saya juga berpikir saya tidak mau menularkan virus ini kepada masyarakat lingkungan sekitar saya, terutama kepada keluarga saya. Makanya saya memilih untuk saya yang minta untuk diisolasi di rumah isolasi. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan dianggap COVID ini sebagai aib ya. Ini adalah penyakit yang biasalah. Cuman karena memang sekarang ini sesuai dengan kondisi kita seperti ini, jangan dianggap penyakit COVID ini sebagai aib. Karena jujur aja saya di sini, ini tenaga perawat semuanya itu benar-benar sangat sangat menyemangati kita. Ayo Pak, kita sama-sama kita lawan ini penyakit. Ini bukan aib. Jadi buat teman-teman yang memang merasa dirinya ada gejala positif atau gimana, jangan takut untuk berbicara, kasih tahu aja. Karena kalau kita tidak berani berbicara jujur, nanti takutnya kita malah menularkan ke yang lain. Disitulah kesalahan kita. Jadi kita harus berani jujur, jangan takut untuk ngaku kalau kita positif. Nah, BPSDM Provinsi Jambi pada malam hari. Agak kelihatan sih, saat ini lagi hujan teman-teman, dan kalau malam tuh sepi banget. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Salah satu pengalaman lain yang gak akan aku lupakan itu ketika kita merayakan 17 Agustus di sini. Itu apa ya, haru, sedih, senang juga karena tetap bisa merayakan, tapi lebih ke haru sih. Di saat kemerdekaan tapi kita tidak merdeka, itu agak apa ya, sedikit sedih. Di tengah kemerdekaan, namun merasa tidak merdeka mungkin cukup menyedihkan mereka. Namun perayaan sederhana yang dipersiapkan oleh Nakes BPSDM Provinsi Jambi sudah cukup membuat mereka merasa senang karena tetap bisa merasakan hari kemerdekaan. Perasaan sedih, haru, bahagia melebur jadi satu. Kegiatan yang kita laksanakan pada memperingati HUT RI ke-76 ini meliputi ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat, disambungkan dengan musika cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita, dan juga kita menyanyikan serempak dengan para pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Untuk ikut tetap semangat
agar cepat pulih dari infeksi COVID-19. Pasien-pasien yang diisolasi di rumah isolasi BPSDM ini kan kita ada 2, pasien dengan orang tanpa gejala dan juga dengan gejala ringan. Pasien yang masuk sini tentu maksimalnya yang paling beratnya dengan gejala ringan dan disertai dengan komorbid. Tetap semangat untuk semua pasien di sini. Kita di sini tidak ada diskriminasi, tidak ada penekanan. Kita di sini bersama-sama mencoba untuk meningkatkan imun agar kita cepat pulih. Jadi di sini satu sama lain tetap ada unsur kekeluargaan, nakes, non nakes dan juga pasien itu saling mendukung agar kita cepat pulih. Kita menganjurkan mereka untuk olahraga, terus istirahat yang cukup. Terus kita memberi motivasi, memberi kita energi-energi positif supaya mereka jangan berpikir, oh saya ini kapan sembuh. Kita kasih aja energi positif, beri di mereka semangat. Hampir 7 hari kita nggak pulang-pulang karena kita satu siklus 16 hari. Keluarga yang di rumah itu tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak sama yang lain, tetap menjaga 5M. Alhamdulillah kita masih tetap bisa merayakan, dan dari pihak BPSDM Provinsi Jambi sendiri juga melakukan perayaan kecil-kecilan ya, secara sederhana. Kita merayakan secara sederhana di sini, tapi bagi aku itu jadi upacara bendera, jadi perayaan kemerdekaan yang paling aku kenang, paling aku inget, mungkin salah satunya di hidup aku. Ya terharu sih kalau mungkin teman-teman ada di situ bisa merasakan harunya luar biasa sekali. Ya. Mau kasih quick tour, home tour, room tour sih di kamar BPSDM Provinsi Jambi. Ini kamarku seperti ini, agak berantakan. Mohon maaf. Ya ini kasur ada 2, sebenarnya bisa sih kalau misalkan dengan pasien lain, tapi karena aku sama mama jadi kita gabungin. Ya inilah, aduh maaf berantakan, ya inilah keadaannya. Bersih, enak kok, nyaman untuk ditinggali. Ini kamar mandinya. Dan setiap kamar itu ada AC. Dan di kamarku ada balkon langsung menghadap ke lapangan luar. Di sini nih biasanya kita senam pagi. Instruktur senamnya biasanya ada di sebelah sana, jadi kita jauh-jauhan. Mereka ada di situ.
Jadi di sini tuh banyak juga kejadian lucu sih. Kita satu sama lain suka curhat lah, sharing gitu sebagai pasien di sini. Jadi yang lucunya sih mungkin ada yang bilang mereka menikmati banget ada di sini karena dapat makan gratis, gak kerja, terus tidur. Ya, tapi ada juga yang sedih karena harus berpisah dengan keluarga, dan bahkan ada 2 pasien yang baru ditinggal oleh keluarganya karena COVID. Ya, sempat sharing sih, dan mereka mengatakan bahwa keluarganya itu gak bergejala gitu, maksudnya cuma 3 hari demam, kemudian udah meninggal dunia. Jadi ya banyak sih cerita sedih, tapi cerita lucunya juga banyak di sini. Kita suka sharing biasanya pas waktu senam pagi. Dan setiap ada pasien baru itu kita langsung yang kayak rasa senang gitu. Bukan dalam artian senang mereka positif ya, tapi ada teman baru lagi gitu. Aduh, suka kita tanyain dari atas, kan aku karena di balkon di atas, jadi suka mama sih suka nyapa, baru ya bu ya di sini gitu. Tapi sedihnya itu kalau temen kita apalagi satu angkatan keluar duluan itu sih suka sedih, kayak ya ampun kita kapan tuh. Ini di BPSDM Provinsi Jambi lagi hujan. Gak tau nih, biasanya kan kita pagi-pagi selalu senam ya, cuman karena lagi hujan lumayan gede, jadi gak tau nih bakalan senam atau enggak. Selain di sini kita dapat pelayanan yang baik, yang aku ingin sampaikan juga makanan. Makanan. Aku suka makanan di sini aku suka banget sih, serius. Kita tuh setiap hari dapat makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan hampir setiap hari itu kita selalu dapat menu yang berbeda, selalu di rolling terus. Jadi kita sebagai pasien pun nggak bosen, dan makanannya pun enak sih, aku pribadi suka. Jadi ya itu sih yang membuat aku sangat suka di sini. Mungkin buat ya sekali lagi buat masyarakat yang ada di luar yang masih berpikir masih berpikir ulang untuk berada di isolasi, di rumah isolasi, aku sarankan rumah isolasi adalah pilihan terbaik. Mungkin banyak ya stigma bahwa rumah isolasi itu serem, kayak kita nggak dikontrol, mungkin ada banyak lah stigma di masyarakat, termasuk aku dulu sempet salah satu jadi orang yang percaya dengan opini tersebut. Aku termasuk yang pernah percaya juga, jadi ya aku paham sekali masyarakat yang di luar mungkin masih tidak banyak yang tidak mau untuk diisolasi karena ya stigma itu. Tapi setelah aku berada di sini, aku yakini setiap masyarakat bahwa rumah isolasi sekali lagi menjadi pilihan terbaik untuk kita pasien COVID-19. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Yang paling nggak bisa dilupain juga di sini itu aku bertemu banyak banget teman baru yang luar biasa. Kita bersama-sama berjuang melawan penyakit kita, yakni COVID-19. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang nggak percaya dengan COVID-19. COVID-19 ini beneran ada nggak sih?
Aku sebagai orang yang sudah mengalaminya merasa sangat sedih dengan adanya statement atau stigma seperti itu, karena gak enak banget. Aku sendiri yang kasih tahu ke semua masyarakat di Jambi bahwa sakit ini gak enak banget, apalagi aku punya asma ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya asma dan pernah juga terkena COVID akan tahu gimana sesak nafas yang kita alami, dan aku bersyukur banget, alhamdulillah aku bisa melalui itu, dan banyak orang yang tidak bisa melewati itu. Dan aku punya kenalan juga, 2 diantaranya orang ya masih tetangga lah gitu, yang tidak bisa melewati itu. Dan betapa bersyukurnya aku bisa melewati fase-fase kritis, dan semoga doakan semoga aku bisa pulih kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Tidak hanya penderita COVID-19 saja yang berjuang di sini. Nakes di sini pun ikut berjuang. Berjuang menahan panas akibat APD yang harus terus digunakan ketika pemeriksaan terhadap pasien. Berjuang menahan rindu dengan keluarga karena harus bertugas. Berjuang merawat pasien-pasien yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal, ditemani sama perawat Diana, dan di sini kami ingin menjelaskan alur pelayanan rumah isolasi PSDM bagaimana yang sudah diatur oleh Keputusan Provinsi Jambi. Pertama yaitu pasien masuk di PSDM ini akan kita layani pertama yaitu tentang pelayanan kesehatannya, kemudian pasiennya mendapat 1 orang perawat penanggung jawab, yang mana di situ pasien dan perawatnya bisa berkomunikasi melalui via WhatsApp, dan juga kami mempunyai WA group. Di situ terdiri dari pasien, ada dokter, ada perawatnya, dan sekalian non-nakes semua lengkap di grup WA tersebut. Medis di bagian COVID ini yaitu dukanya itu seperti jauh dari keluarga. Selama dinas kita nggak bisa pulang. Kita dinasnya 24 jam di sini. Jadi 24 jam kita melayani pasien di sini. Maksudnya 24 jam itu kita memantau. Karena pasien kita di sini kan kita memantaunya melalui video call atau via WhatsApp. Kalau sukanya itu di sini kita dapat keluarga baru, teman baru. Di sini kita senang-senang, pokoknya kita happy, sekalian berjemur, mencari vitamin D tuh. Kita senang, disitulah kita ketemu semua pasien, keluar semua dari kamarnya, perawatnya juga keluar. Jadi di situ kita bisa tatap langsung pasien, tapi tetap jaga jarak. Pasien yang nggak ada gejala kan itu kita telepon via WA. Jadi kita tanya keluhannya, terus gimana keadaannya, apabila memang ada yang emergensi kita lapor ke dokter jaga. Terus kalau memang kita pantau dari WA itu kurang maksimal, kita langsung turun ke kamar pasien. Provinsi Jambi. Semangat sehat semuanya, semangat.
Manusia-manusia kuat